ada record, tapi mungkin dimintanya cuma 3 tadi ya. Oke, langsung share screen aja. Oke. Suara saya terdengar ya? Dengar, Kak. Oke, jelas. Langsung aja, bahasan kita hari ini ada perulangan fungsi prosedur larik 1 dimensi dan larik 2 dimensi. Langsung ke perulangan. Oke, perulangan ini mungkin salah satu fondasi untuk membangun sebuah program, atau kalau di mata kuliah KS sama ST itu sebutnya algoritma ya. Jadi algoritma pemrograman ini sebenarnya 2 mata kuliah harusnya, satu algoritma, satu pemrograman. Jadi algoritma itu bagaimana cara kita berpikir secara sistematis dan komputasional. Makanya ada yang disebut computational thinking, berpikir secara komputasi. Nah, perulangan ini biasanya erat kaitannya dengan ada 3 perulangan. 3 perulangan itu ada for to do, while do, sama repeat until. Kalau for to do itu pakai counter atau pencacah atau penghitung yang biasanya pakai variabel i, k, j, dan lain-lain. Terus while do ini ada kondisionalnya. Dia nggak pakai pencacah, tapi pakai kondisi. Kondisinya ini sebelum masuk ke perulangan. Jadi diperiksa dulu, kalau kondisinya memenuhi, dia baru bisa melakukan perulangan atau looping. Sedangkan repeat until kebalikan dari while do. Dia kondisional, tapi kondisinya itu diperiksa di akhir. Maksudnya diperiksa di akhir, berarti ada 1 kali perulangan dulu, baru diperiksa. Kita langsung aja ya. Di sini mungkin teorinya sedikit aja, banyakin praktikum. Nah, di sini kita coba perulangan. Pertama untuk perulangan yang for ya. Mic-nya ada yang hidup. Untuk host mungkin bisa di mute ya. Pertama kita bahas tentang for to do, yang perulangannya itu pakai pencacah atau counter. Nah, jadi di for to do itu ada counter, kita deklarasiin dulu variabelnya, variabel i misalnya. Ini yang bulat. Oke. Sekarang for to do. For. Nah, di sini itu struktur penulisannya itu atau sintaksnya itu diawali dengan kata for, terus variabel pencacahnya atau variabel counter ke nilai yang mau dituju. Misalnya nilainya 10, nilai yang baru do. Nah, di sini kita pakai nilai i sebagai counter. Misalnya dimulai dari 1. Nah, kita inisialisasi di situ 1. Jadi variabel i sekarang nilainya itu 1, pas dia masuk perulangan. Misalnya nilai yang kita tuju adalah 10. Kita pakai fungsi right len i. Jadi maksudnya program ini itu mencetak angka dari 1 sampai 10 di setiap baris, bukan di satu baris ya, di setiap baris. Jadi baris 1, baris 2, baris 3 sampai baris ke 10. Ya, langsung kita run aja. Nah, di sini inputnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa bedanya sama write? Kalau write dia nulisnya di satu baris ke samping. Oke. Nulisnya di satu baris ke samping. Di sini. Dia nulisnya di satu baris ke samping. Kalau itu pakai write. Oke, sekarang gimana kalau misalnya bukan cuma write fungsi yang pengen dijalani? Kita pakai begin sama end. Misalnya kita 2 kali menuliskan angka 1 deh. Di setiap barisnya. Ini yang pertama, terus ini yang kedua.
Gimana kalau misalnya nggak pakai begin sama end? Nggak pakai begin sama end, ya nggak terbaca 2. Terbacanya cuma 1. Kenapa yang ini, yang terakhir ini 10, dia yang ngambil yang akhir ini? Karena kita tadi kan i-nya itu dari 1 sampai ke 10. Nah, di perulangan terakhir itu kan i-nya jadi 10 kan ya. Nah, jadi di sini i-nya itu tersimpan nilainya 10, bukan 1 lagi, tapi jadi 10. Makanya di sini 10-nya ketulis 2. Gitu. Jadi kalau misalnya dia pengen ada 2 statement yang diulangin, itu dikasih begin sama di ujungnya dikasih M. Baru bisa dia kebaca. Oke. Itu untuk for to do. Ada lagi nih, untuk for to do ini itu kan tadi menaik ya dari 1 sampai ke 10. Gimana kalau misalnya dari 10 ke 1? Itu struktur penulisannya berbeda lagi. Jadi dari ini kan kalau menaik dia pakai to, tapi kalau menurun dia pakai down to. Misalnya kita inisialisasi i-nya jadi 10 ke 1. Kita coba aja try. Nah, dia jadi dari 10 sampai ke 1. Itu kalau dia menurun. Nah, jadi kita mengenal kondisinya, kapan dia harus memakai perulangan yang menaik dan kapan harus memakai perulangan yang menurun. Itu untuk for to do sama for down to do. Kemudian lanjut ke while do. While do ini itu kondisional, tapi kondisinya itu diceknya di awal. Kita langsung aja buat while i-nya itu sama dengan 10, i-nya itu kurang dari 10, dia harus berulang. While sama kayak for to do tadi harus pakai begin sama end kalau statementnya itu ada lebih dari 1. Statement 1 pun nggak apa-apa pakai begin sama end. Nah, di sini i-nya itu belum kita inisialisasi. Jadi harus kita inisialisasi dulu i-nya itu nilainya berapa. Misalnya nilainya itu 1. Program ini udah bisa jalan, tapi dia yang cetaknya itu 1 terus sampai komputernya itu mati. Atau kita stopin. Ini misalnya. Tuh, nyetaknya 1 terus nggak selesai-selesai. Sampai kita stopin atau komputernya mati. Gitu. Kenapa dia nggak selesai? Karena dia selalu memenuhi nilai ini. Jadi ketemulah kondisi yang namanya infinity loop. Itu perulangan yang nggak berujung. Nggak ada habisnya perulangannya itu. D-nya ini kan nggak berubah-berubah ya nilainya tetap 1. Jadi dia nyetaknya 1 terus. Gimana cara ngubahnya? Cara ngubahnya kita ganti nilai i-nya di dalam statement i, kita tambahin 1 i-nya. Setelah kita run itu dicetaknya itu cuma sampai angka 9 karena angka 10 nggak memenuhi kondisinya tadi itu. Cetaknya cuma sampai angka 9. Gimana kalau misalnya dia nilainya itu tidak memenuhi kondisional, dia nggak berulang, nggak masuk ke perulangan ini nggak akan masuk ke sini karena i-nya itu 1, sedangkan kalau dia i-nya lebih kecil dari 0 dia baru bisa perulangan. Misalnya cara finish, nggak ada perulangan yang terjadi karena nilainya itu udah dicek tapi nggak memenuhi dari kondisi yang tadi. Kalau dia -1 baru bisa jalan perulangannya. Tuh. Dia nyetaknya -1 aja. Oke, itu untuk while do. Sekarang repeat until. Repeat until sama kayak while do, tapi kondisinya itu di akhir.
until i-nya itu katakan sama dengan 10. Dia nggak perlu pakai begin n karena repeat sama until ini dianggap satu statement, nggak perlu pakai jadi sama kayak tadi, dia-nya infinite loop. Jadi kita kasih dulu suatu statement untuk mengubah nilai ini. Misalnya i-nya kita tambah. Nah, dari min 1, 0, 1, 2, 3. Oke, gimana kalau misalnya i-nya itu 0? Dia nyetaknya cuma sampai 0. Nanti sampai. Kenapa dia bisa masuk yang 1? Karena dia masih memenuhi kondisi. Coba kalau di sini kita taruh 0. Harusnya kan dia nggak kecetak ya, tapi karena kita pakai repeat until, bukan while do tadi, jadi kondisinya ngecek di akhir. Jadi masih masuk ke perulangan, jadi sempat ulang satu kali, tapi stop dia karena kondisinya sudah terpenuhi gitu. Oke, itu repeat until. Nah, itu kan. Karena ini, kalau kita run, dia tetap nyetak 0. Kenapa 0 bisa kecetak? Karena dia nggak ada kondisi yang harus dipenuhi untuk masuk perulangan. Tapi pas perulangan pertama itu selesai, dia ada kondisi yang harus dipenuhi. Ini i sama dengan 0. Ini kan i-nya juga 0 ya. Tapi dia masuk dulu, masuk sini dulu sesuai dengan kalimatnya. Repeat, kita cetak i-nya 0. Nah, kalau sampai dia i-nya itu sama dengan 0. I-nya sekarang kan udah sama dengan 0. Berarti udah selesai perulangannya. Itu untuk repeat until. Repeat until juga nggak perlu pakai begin n. Jadi itu cukup repeat sama until, nggak perlu pakai begin sama n. Tuh, saya tekan 0. Oke, itu perulangan ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut ke fungsi sama prosedur. Boleh kalau mau ada yang open mic atau lewat chat. Sampai 14.24 deh ditungguin kalau ada pertanyaan. Ada yang mau nanya? Oke, ada chat. Sip. Pertanyaannya, Kak, kalau fungsi pangkat 3 itu di Pascal pakai apa? Oke, itu pertanyaan satu. Seputar perulangan ya, ada yang mau ditanyain seputar perulangan? Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke fungsi dulu ya, karena yang nanya tadi fungsi. Oke, fungsi. Fungsi itu, jadi di sini fungsi mungkin lebih enak kita balik ke kalkulus sedikit ya. Ini, berarti kan fungsi di bawah. Ada fx sama dengan x kuadrat, katakan ya. Fx sama dengan x kuadrat ini kalau kita pecahkan jadinya ini ya, fx sama dengan fx dikali x sama dengan x kuadrat, sama ya. Gitu juga di fungsi Pascal tadi. Untuk pengenalan sintaks dari fungsi Pascal itu, fungsi ditulis dulu statementnya function. Nama fungsinya mungkin kita kasih pangkat 2 deh, pangkat 2. Terus di sini parameternya, tahu kan ya parameter nilai yang dipassing ke suatu fungsi atau prosedur. Katakanlah ini bilangan bulat. Nah, ditambah lagi titik 2 lagi, itu pengembalian nilainya. Jadi fungsi itu mengembalikan nilai.
Beda sama prosedur yang tidak mengembalikan nilai. Maksud mengembalikan nilai tadi, misalnya ini fx itu kalau x-nya kita masukin 2 parameternya. Jadi kayaknya kan 2 di 2 sama dengan 4. Ya kan? Begitu juga fungsi di Pascal. Dia mengembalikan nilai. Karena kita mengembalikan nilai tipe datanya itu integer, kita bilang bulat. Nah, setelah deklarasi fungsi itu kita kasih bagian sama n. Bagiannya jangan titik tapi titik koma. pn-nya itu jangan titik tapi titik koma. Gimana cara buat fungsi tadi? Fungsi pangkat 2. Simpelnya gini. Pangkat 2 untuk kembali nilainya pangkat 2 kita ganti nilai. Jadi pangkat 2 ini adalah nama fungsinya. Ini sama. Pangkat 2 itu n parameternya. N dikali n. Sekarang kita panggil fungsi dari pangkat 2. Right len. Pangkat 2. Katakanlah di sini i. Kita kasih nilai i itu 3. Kalau misalnya di sini nggak dikasih titik koma gimana? Masih bisa jalan. Nah, di sini maksudnya 9. Jadi fungsi kita yang kita buat barusan itu berjalan dengan semestinya. Oh, kita kasih deh katakanlah pangkat 2 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lalu pangkatnya kalau nilai i-nya 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ini kan 3 masuk i ya. Nah ini 25. Terus yang pertanyaan tadi ya sekalian jawab. Gimana kalau pangkat 3? Ya udah. N-nya 3 kali. N kali N kali N kali N. Pangkat 3. Itu juga dari nama fungsinya pangkat 3. Di sini ada 3. 5 pangkat 3, 125. Ini 125. Oke, ada pertanyaan. Kalau pangkat N, oke. Bagus nih pertanyaannya. Kalau pangkat N, berarti ada 2 parameter yang kita apa tuh namanya? Kita lempar. Misalnya X, di sini X integer, bilangan bulat sama N. Integer juga bilangan bulat. Oke, di situ. Terus ini pangkat N. Nah, di sini kita rubah banyak sih. Banyak rubah fungsinya. Kita pakai variabel tambahan, variabel i, katakanlah dengan integer yang bulat. Gunanya itu untuk perulangan. Kita kan nggak tahu nilai n itu berapa, bisa aja 10, bisa aja 11, bisa aja n-nya itu berupa 3 untuk pemangkatannya kan. Jadi katakanlah i-nya itu mulai dari 1 sampai ke n. Jadi kita ngulang perkalian itu dari 1 sampai ke n. Sampai ke n kali gitu. Kemudian n. Nah, di sini kita butuh satu variabel lagi buat nampung nilai sementara. Katakanlah itu temporary. Datanya juga integer. Nah, biar enggak salah nilainya karena memori. Jadi memorinya itu behavior atau perilaku memori itu kita nggak tahu gimana. Jadi kita inisialisasi aja dulu, temnya itu sama dengan 0. Tapi berhubung ini pemangkatan, kalau 0 kali 0 kan nggak mungkin, jadi hasilnya kan 0 ya. Jadi kita mulainya dari 1 gitu. Kita ulang perkalian temnya itu,
kita kali dengan, jadi tem yang sekarang dikali dengan i. Kenapa gitu? Misalnya tem yang sekarang itu sama bukan ini, dengan x. Nilai sementara yang sekarang itu kan satu. Satunya itu sama dengan 1 dikali 3 gitu. Berarti misalnya x-nya itu 3. Berarti ini temporarinya 1 dikali 3. Begitu terus ulang. Setelah kita ulang kan temporarinya juga apa itu namanya beda lagi ya. Setelah itu kita yang pangkatan ini kita ganti jadi 10. Nilai 10. Jadi ngebalikin itu nilai yang sementara tadi. Oke. Misalnya I itu 5. Ini pangkat N. Oke. Pangkat itu N. Oke. Ini di variabelnya kita tambahin juga N. Oke, misal nilai I-nya itu 2, nilai N-nya itu 5. 2 pangkat 5, 32 ya harusnya. Coba. Error. Ada error. Line 13. Oke, lupa itu koma. Jadi function atau prosedur di ujung inisialisasi nama itu harus ada koma. Error lagi sama 13. Expect-nya itu oh iya. Karena sama-sama integer, kita pakai koma aja. Pangkat N, identifier found. Ini pangkat 3, salah. Oke. Nih, 2 pangkat 5, 32. Gimana caranya? Kita jelasin caranya di sini. Oke, misalnya nilai temporary tadi kan, katakanlah X-nya itu 3, N-nya, katakanlah X-nya itu 2, terus N-nya itu tadi 5. Oke, temporary-nya 1. Saat perulangan pertama, temporary itu berubah nilainya. Jadi kan TMP dikali dengan X ya. Nilai temporary yang sekarang dikali dengan 2 lagi gitu. Diulang terus. Perulangan pertama itu nilai temporary-nya kan 1. Kita buat template aja dari sini. Oke, 1. Loop 1. Loop 1 itu temporary. Nilai temporary sekarang kan sama dengan 1 ya. Dikali dengan X 2. Hasilnya sekarang 2. Ini nilai temporary sekarang itu 2. Kemudian di perulangan kedua TMP, nah nilai temporary sekarang ini kan template-nya temporary sama dengan temporary dikali X. Nilai temporary sekarang itu 2, karena ini tadi udah berubah jadi 2 temporary-nya. 2 dikali dengan 2. 4. Oke, nilai temporary sekarang sama dengan 4. Balik lagi ke perulangan 3. Temporary sekarang 4 nilainya, terus dikali dengan X 2, hasilnya 8. Ulangan keempat. Ulangan keempat. Temporary. Sekarang nilai temporary-nya itu 8 dikali dengan X lagi 2. Jadinya 16. Nah, perulangan terakhir, perulangan kelima. Temporary. Sekarang nilainya 16 temporary. 2 sama dengan 32. Nah, gitu. Cara dari Pascal menerima perintah kita gitu. Perulangannya begini. Ini kan template-nya temporary. Itu untuk function.
Kira-kira sampai sini ada mau ditanyain nggak? Atau mungkin kecepatan jelasinnya? Bisa kok dibilang di mic atau chat. Sudah, ini kita prosedur. Ada yang mau ditanyain sampai fungsi? Boleh lewat chat atau open mic. Oke, ada chat. Oke, boleh. Oke, mau nanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke prosedur. Oke, ada chat. Oke, ini filenya nanti dikasih aja yang function. Komen aja. Oke, prosedur. Program. Oke, oke. Ada pertanyaan. Apa beda var di samping function sama di bawahnya? Oke, ini itu namanya parameter yang dipasing ke suatu fungsi atau biasa kita sebut kalau di header ini ya, di bloknya ini itu disebutnya parameter formal. Nah gitu. Jadi kalau udah masuk ke sini, ini dua parameter ini parameter faktual. Temporary ini sama i itu nggak bakal kebaca di luar program, nggak bakal dibaca di luar fungsinya, maksudnya nggak bakal kebaca di luar fungsi ini, itu nggak akan kebaca temporary. Kita coba buat print nilai dari temporary. Error. Salah. Identifier not found temp. Padahal di sini kan ada var temp integer kan. Nah itu nggak kebaca kalau di luar fungsi itu nggak kebaca. Misalnya lagi fungsi dari apa? Xn, right len, Xn juga nggak kebaca karena dia di dalam ini. Dia disebutnya local variable. Tapi kalau i sama n itu disebutnya eh, global variable. Jadi seluruh fungsi atau prosedur yang ada di bawah dari variabel ini itu bisa ngebaca nilai variabelnya. Misalnya n. Nah, berhubung di sini ada n untuk parameter, jadi yang kebaca dari yang terdekat dulu. Nah, itu. Intinya dari yang terdekat dulu dia ngebaca variabelnya. Misalnya di sini ada dua n yang sama ya. Sama-sama integer, sama-sama n namanya. Tapi yang dibaca itu n yang terdekat dulu, yaitu yang di sini. Kalau nggak ada, baru dia nyari nilai global variabelnya, n yang di sini. Tapi berhubung ada, jadi dia pakai yang ini, yang terdekat gitu. Itu bedanya antara var yang di sini sama var yang di sampingnya, yang di sini. Itu beda. Nah, untuk menjelaskan kalau dia pakai kata-kata var ya, misalnya di sini ada kata-kata var ya, katakan. Kalau kita kan ada dua ada kata-kata var. Nah, di situ kita bahasnya di function, di prosedur bukan di function.
kalau misalnya ada dua fungsi, apakah boleh nilai parameter dalam function tersebut sama antara function satu dengan function lainnya? Nilai parameter. Oh, maksudnya itu parameternya ini yang ini. Terus aku buat fungsi baru ya. Katakanlah fungsi pangkat 3 tadi ya. Misalnya fungsi pangkat underscore sama fungsi pangkat underscore n. Ini nggak apa-apa. Tetap ini lokal. Nggak akan kebaca di function yang lain gitu. Nggak akan kebaca. Tetap ini lokal. Ini juga parameternya cuma kebaca di function yang dibuat gitu. Function yang terkait. Jadi yang ini, xn ini, akan kebaca oleh xn yang ini. Itu nggak akan kebaca. Itu kan ya, maksud pertanyaannya. Siapa ini titik 3? Nggak ada yang pakai nama lengkap soalnya. Ada titik 2, titik 1. Nah, sekarang kita jelasin yang masalah prosedur. Nah, itu kita bahas di prosedur. Kalau misalnya ada kata-kata var, itu kita bahasnya di prosedur. Enaknya di prosedur. Di fungsi berlaku juga, tapi best practice-nya sih emang di itu prosedur. Di fungsi berlaku, karena kan function sendiri memang kembali nilai ya, bukan mengubah nilai. Jadi kalau misalnya dosen kalian ngasih tugas nih, buatlah suatu fungsi untuk menukar dua buah bilangan, itu nggak apa-apa, bisa nukar dua bilangan, tapi mau ngembaliin apa gitu kan. Kalau prosedur kan bisa tuh untuk nukar dua nilai, misalnya tukar nilai deh, kita pakai prosedur. Oke, prosedur. Ya, kalau lewat chat agak kurang ini ya, aku nangkep pertanyaan. Mungkin kurang paham pertanyaan kalian apa. Jadi mungkin bisa open mic kalau ada yang kurang jelas. Prosedur itu cara inisialisasinya itu prosedur, diawali kata-kata prosedur, nama dari prosedurnya, terus ini parameter. Parameter itu apa? Oke, bedanya sama fungsi tadi, kalau fungsi habis parameter, nilai tipe data kembaliannya apa? Jadi ini mengembalikan tipe data integer. Tapi kalau yang ini prosedur itu karena nggak ngembaliin nilai, jadi dia nggak perlu inisialisasi, dia ngembaliin apa gitu. Cukup langsung titik koma. Nah habis itu begin. Oke. Begitu struktur penulisan untuk yang prosedur, agak berbeda dari function karena memang function itu berfungsi mengembalikan nilai dan prosedur itu tidak mengembalikan nilai. Oke, katakan di sini kita prosedur itu tukar. Parameternya ada dua. Nah, ini mantap nih. Parameternya ada dua. Lalu di sini disebut parameter formal. Kalau dia di header atau di blok yang sama dengan nama prosedurnya. Integer. Gimana cara nuker dua nilai? Itu sama seperti kalau kalian pengen nuker isi suatu gelas. Misalnya gelas A isinya sirup dan gelas B isinya kopi. Gimana cara nukernya? Ya, sediain satu gelas baru. Itu gelas C misalnya. Kita pindahin dulu sirupnya ke gelas C, pindahin kopinya ke gelas A, dan di gelas C tadi itu kan sirup, pindahin ke gelas B. Udah ketukar dua gelas itu tadi isinya. Begitu juga dengan pertukaran suatu nilai di program. Misalnya kita kasih nama temporary untuk nampung aja nih. Oke. Nilai A, nilai temporary. Oke. Kita katakanlah A itu kopi, B itu sirup. Temporary kosong gelas. Gelas kosong ini kita isi dulu dengan kopi atau gelas A tadi.
Nah, gelas A kan sekarang kosong. Sekarang gelas A-nya itu kita isi gelas A-nya itu kita isi dengan isi dari gelas B. Jadi kita isi dengan gelas B. Sekarang gelas B-nya yang kosong. Katakanlah gelas B-nya yang kosong. Jadi gelas B-nya itu kita isi nilai dari temporary tadi atau kopi. Udah ketukar nilainya. Oke. Misalnya ini X sama Y deh. X sama Y. Katakanlah X-nya itu 10. Y-nya itu 20. Panggil prosedurnya. Gimana cara manggil prosedur? Cukup panggil namanya. Parameternya kan ada dua, A sama B. Kita masukin aja X sama Y. Nah, X sama Y ini, yang di sini nih, inilah namanya parameter aktual. Yang kalau dipanggil, itu ada parameternya. Parameternya itu yang disebut parameter aktual. Kalau dia dipanggil. Tapi kalau dia inisialisasi kayak gini, A sama B, yang disebut parameter formal gitu. Nah, sekarang kita buat aja dulu untuk mengetahui misalnya nilai X X sama dengan terus Y sama dengan nah nilai setelah ditukar. Oke, mungkin dari kalian udah ada yang paham ya atau udah ada yang bisa nebak nilai ini bakal ketukar atau enggak. Tuh, nilainya enggak ketukar. Oke, kenapa nilainya enggak ketukar? Ah, di sini kita kenalan call by value sama call by reference. Sini, kita lihat di kiri sama di kanan. Ada pass by reference sama pass by value. Oke, kalau misalnya nih parameter aktual tadi, cup misalnya, kita masukin ke prosedurnya. Prosedurnya ini ngubah nilai dari ini tadi, nyari ngubah nilai dari cup. Kalau dia pass by reference, itu yang di cup tadi, yang nggak masuk ke parameter, yang nggak masuk ke parameter prosedur, itu ikut ubah karena dia ngambilnya referensi atau alamat. Jadi kalau dia ngisi alamat itu, katakanlah kita ada di sebuah rumah lah. Nah, dia ngisi ke rumahnya, bukan ke kitanya. Kalau by value, cupnya itu kita masukin ke parameter. Nah, tapi yang berubah cuman yang di parameternya aja, tapi yang di cupnya nggak berubah. Itulah tadi kenapa nilai kita nggak ketukar. Karena kita pasnya itu by value, nilainya nggak akan berubah. Cuman merubahnya di lokal dari prosedur aja. Tapi kalau di reference, itu yang ada di parameter, itu juga ikut berubah nantinya, yang di luar parameter. Gimana caranya? Caranya, kita tambah var. Jadi var ini langsung mencakup dua ini, langsung mencakup kedua ini. Dengan menambah var saja, kita bisa menukar dua nilai. Tuh, sekarang nilainya ketukar. Gitu. Pass by value sama pass by reference. Bedanya begitu. Oke, itu fungsi. Mungkin banyak itu prosedur. Mungkin banyak yang bingung di situ ya, call by value sama call by reference atau pass by value, pass by reference gitu. Ingat, cuma nambah var aja. Jadi kalau var itu kita tambahin di depan variabel parameternya, itu bakalan jadi pass by reference. Tapi kalau kita hapus, kita nggak nambah var, itu jadinya pass by value aja. Jadi berubahnya cuma di sini. Tapi untuk di luar sini nanti, dia nggak berubah. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cepat ya. Sorry. Cepat enggak. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya banyak bingung di sini nih. Masih sama prosedur. Boleh di chat atau open mic kalau pertanyaan yang susah disampaikan. Oke, sampai 14.51 boleh saya tunggu kalau ada pertanyaan. Oke, ada nih satu. Oke, ulang lagi ya yang bedanya ya.
Emang agak membingungkan, awal-awal aja aku bingung pas by reference itu apa, pas by value apa gitu. Oke, di sini ada prosedur namanya tukar. Artinya kita ingin menukar dua buah nilai. Nah, di sini sudah kita siapin nih algoritma buat nukarnya. Kita jalanin programnya. Dia nggak ketukar nilainya karena pas by value tadi. Ingat, pas by value. Pas by value itu kalau misalnya di suatu prosedur dia mengubah parameternya, nilai aslinya nggak berubah gitu. Yang cup ini kan nilai asli. Sedangkan kalau dia passing ke parameter, jadinya parameter kan. Nah, kalau fill cup ini ngubah parameternya, nah di pass by value itu nggak akan berubah. Cupnya ini, yang nilai aktualnya itu nggak akan berubah. Tapi kalau pass by reference, itu kalau misalnya kita passing parameternya ke fill cup, nah nilai yang sebenarnya juga akan berubah, bukan cuma di prosedurnya aja atau fungsinya aja yang akan berubah. Sama dengan ini. Di sini tadi kita pasnya pas by value, makanya ini nggak berubah. Itu jadi dia nggak berubah. Dia pas by value. Di sini masih pas by value. Oke. Jadi dia nggak akan berubah. Mau kamu run berapa kali pun, errornya nggak akan ketemu. Karena ini bukan error, emang itu fitur. Dia nggak akan berubah. Gimana cara nukar nilainya? Kita tambahin var. Untuk mengubah dia yang tadinya pas by value, jadi pas by reference gitu. Sekarang nilainya itu pas by reference. Sekarang kita ubah nilainya. Oke, sekarang nilainya ketukar. Itu karena kita pakai pas by reference. Jadi yang di luar, yang nilai sebenarnya juga itu ikut berubah gitu. Begitu untuk penjelasan dari pas by value sama pas by reference. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Boleh? Masalah Pascal. Oke. Jadi ada bisa dibilang variabelnya jadi input sekaligus output. Nggak bisa dibilang output juga sih, karena dia nggak ngembaliin nilai. Tapi dia dengan kata lain memang merubah nilai dari alamat itu. Jadi yang berubah itu nilai di alamatnya, bukan nilainya doang, nilai di alamatnya gitu. Eh, Mungkin nggak bisa sih dikatain output karena dia kan nggak mengembalikan nilai. Kalau fungsi tadi dia ada outputnya. Outputnya itu kan nilai ini kan pangkat n-nya. Bisa juga nih dikatain output, misalnya dia ada menghasilkan sesuatu, ngeprint nilai misalnya, write learn gitu kan. Ya output itu tergantung definisi masing-masing. Kalau misalnya kamu mengatakan menukar nilai itu output, ya berarti itu ada outputnya juga gitu. Tergantung definisi dari output kamu. Banyak sih memang definisi output. Ada lagi yang mau ditanyain? Seputar Pascal, nggak apa-apa deh di luar materi. Santai aja. Masih lama kok waktunya. 1 jam lagi. Nah, ada yang mau ditanyain lagi? Oke, contoh lain. Tentang ini ya, pas by value sama pas by reference ya. Oke. Apa ya? Katakanlah prosedur bingung sih apa prosedur. Oke. Kita ngubah nama deh. Tambah huruf. Aku agak lupa ya variabel yang ada di sini. Misalnya ini masukkan
nama tambah char. Iya. Di sini ada dua parameter dengan tipe data char. Kita misalnya masukin ini nambah ya, berarti misalnya aku masukin huruf C sebagai parameter dan huruf D untuk nambahin dari parameter nama tadi. Jadi di sini tinggal ini sih nama. Terus nama lagi. Dengan huruf tambah angka deh. Tambah. Atau kita buat fungsi aja deh. Fungsi kayak yang tadi mirip fungsi pangkat. Tiga. Oke, ini X. Kita yang pakai pass by reference itu yang X aja ya. Sedangkan N itu integer. Ya pass by value aja, nggak pakai reference. Oke, pangkat 3. Ini udah ya sih. Di pangkat N baru pakai N. Oke, 3. Sekarang X-nya itu ubah nilainya jadi X yang sekarang dikali X lagi dikali X lagi. Nah ini sama kayak fungsi pangkat 3. Buat function pangkat 3 X integer. Kembalinya juga integer. Sama ya kayak yang tadi fungsi tinggal kembali nilainya. Sini sama-sama mengubah nilai dari X. Kita coba yang prosedur dulu. Ini namanya sama ya. Prosedur. Kita coba yang pangkat 3 prosedur dulu. Pangkat 3 prosedur. Parameternya ada 1 X. X-nya itu sama dengan katakanlah 3 deh. 3 pangkat 3 jadinya 27. Sini juga X. Kita cetak nilainya. Oke, sebelum aku run, kira-kira nih ada yang bisa nebak nggak hasilnya berapa? Apakah dia memang terjadi pass by reference atau pass by value? Ingat, di sini ada var. Oke, mungkin di chat bisa nebak hasilnya berapa. Apakah tetap 3, apakah jadi 27? Oke, boleh ditebak di chat. Nggak akan kurang sampai ada nebak. Ayo. Nanti. Oke, pangkat 3. Oke, 27. Oke, kalau kita run, ada error. Kok ada error? Oh iya, pangkat 3 nggak dipanggil, benar-benar. Identifier not found. Oh, di sini. Pangkat 3 function. Pintar baca error. Tuh, hasilnya 27. Prosedur X-nya kan harusnya 3 ya. Gara-gara masuk prosedur, yang prosedurnya itu pass by reference. Nih, jadi dia berubah jadi 27. Gitu logikanya. Nah, yang pangkat 3 itu nggak dipanggil. Ya, ini dipanggil yang prosedur. Tapi kalau mau coba yang function nih, kita coba yang function nih.
Kalau function kan dia return value ya, langsung balik nilai. Ini kita ganti 2 deh. 2 atau 1 ya? 2 jadi 2. Katakanlah pangkat ya function. Nah, manggil fungsi nih. Fungsi. Hasilnya berapa? Ayo, hasilnya berapa? Nope, bukan 8. Bukan 8. Hasilnya itu 512. Tuh, ayo, kenapa 512? Oke, jadi di sini pangkat 3 prosedur itu tadi kan pasnya pas by reference ya. Nah, di dalam prosedurnya itu karena dia pas by reference, x-nya tadi itu diubah jadi pangkat 3, x pangkat 3. Jadi di sini kan 2 pangkat 3 8. Jadi x-nya berubah jadi 8. Nah, di sini x-nya udah berubah jadi 8. Lewat dari sini x-nya akan tetap 8 karena dia pas by reference. Jadi x-nya akan berubah jadi 8. Nah, yang masuk ke sini itu x-nya 8, bukan 2. Kecuali ini kita passingnya by value aja, enggak pas by reference. Hasilnya akan jadi 8. Tapi ini nggak akan mengubah nilai dari x yang prosedurnya karena kita passingnya by value bukan by reference. Ini baru hasilnya 8. Tuh, hasilnya baru 8. Itu perbedaan kalau dia pass by reference sama by value. Dia ini di prosedurnya itu passing by value, jadi nggak akan merubah nilai x dimanapun. X-nya bakal no, sama kayak tadi, tukar nilai. AB-nya bisa dikatakan lokal, tapi dia passingnya by reference. Jadi alamatnya itu yang dipassing itu. Alamatnya diisi ini ya di alamat aslinya juga berubah itu emang. Akan ikut berubah juga sama kayak itu. Kenapa dia berlaku ke fungsi juga? Oke, berlaku ke fungsi juga. Karena emang perilaku dari compilernya. Dari mesin sih. Ya, perilaku dari mesinnya. Ini akan berguna pada suatu kondisi tertentu, misalnya kayak mengubah atau menukar dua buah nilai tadi. Kalau misalnya mengubah dua nilai kan harusnya kita ngembaliin dia ada dua variabel ya. Nah, untuk tukar nilai di Pascal itu nggak bisa. Fungsinya itu dibalikin jadi apa itu namanya? Dua dua variabel dibalikin. Ini cuma satu bisa dibalikin. Dipakai prosedur dengan pass by reference. Pass by reference sama pass by value itu best practice-nya emang di prosedur bukan di function. Karena function sendiri udah mengubah nilai gitu. Oke, ada yang mau nanya? Ada yang mau ya? Gimana? Ada masih yang kurang jelas? Boleh Kak ditanya? Langsung aja. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, di akhir sesi nanti kita buat program ya. Langsung hands on aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Boleh kok langsung nanya aja. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke array. Satu dimensi. Oke, kita buat satu variabel baru, variabel i untuk
kalau ada nanti perulangan. Oke. Bagaimana cara mendeklarasikan sebuah array? Oke, cara mendeklarasikannya adalah misalnya kita katakan di sini larik array. Nah, di sini kita inisialisasi ada mau berapa. Oke, kita ibaratkan aja array ini adalah sebuah lemari, sebuah lemari. Di lemarinya itu ada sekat-sekatnya. Nah, di situ mau berapa kolom gitu, kolom KOLONG, bukan kolom ya, kolom. Misalnya katakan ada 10. Tipe datanya apa? Ini keunikan array. Array itu hanya bisa menampung satu tipe data yang sama. Gak boleh beda-beda. Misalnya di kolom pertama itu tipe datanya integer, kolom kedua itu bilangan real. Itu nggak bisa. Harus satu itu sih, satu tipe data. Oke, kita buat program mengisi nilai dari larik atau array. Gimana cara ngisinya? For sama dengan kita mulainya dari satu aja. Satu tuh karena isinya ada 10, berarti maksimalkan 10 ya. Maksimalnya itu 10 nilai. Cara ngisinya itu larik kurang siku. Nah, oke, cara bacanya gimana? Sini kita akan mengulang dari 1 sampai 10, ngitung ya, mencacah dari 1 sampai 10, counter. Dilarik kolom pertama, itu isi nilainya 1. Itu perulangan pertama. Oke, sekarang I-nya berubah jadi 2. Dilarik kolom kedua, isi nilainya 2. Seterusnya gitu, sampai 10. Dilarik ke 10, isi nilainya 10 gitu. Sekarang kita cetak for I dengan 1. Nah, di sini I-nya itu balik lagi ke 1. I-nya balik lagi 1. Tapi nilai tadi itu udah tersimpan di larik ini. Di penyimpanan yang terstruktur gitu. 10 juga. Itu. Larik I. Tidak ada. Oke, nih. Nilainya dari 1 sampai 10 itu kecetak. Gimana kalau mencetak nilainya itu 2 kali dari nomor kolomnya? Kalian aja di perulangan buat ngisi nilai. I dikali 2. 2 kali kan. Udah. 2, 4, 6, 8, sampai 20 gitu. Sama tadi kalau misalnya isinya itu pangkat 3 dari nilainya, dari nilai kolomnya. Tuh, gitu. Itu untuk larik satu dimensi. Cuman gitu loh, kalau di kehidupan realita itu larik satu dimensi itu bisa dikatakan vektor yang isinya itu gini. Kalau di R ya mungkin udah apa tuh udah familiar sama bahasa R. 1, 2, 3. Nah, itu satu dimensi. Tapi kalau dia dua dimensi itu yang kita kenal sebagai matriks. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk larik satu dimensi. Apa kok ditanyain aja? Kurang jelas. Jangan sampai nggak jelas. Jangan sampai kalian begadang belajar di itu. Kalau misalnya pertanyaan kedua ditukar, misal pertanyaan kedua ditukar. Nah, kita jawab satu-satu ya. Yang pertama, kalau misal perulangan kedua ditukar, I-nya itu apa itu namanya? Mundur, ngitungnya mundur dari 10 sampai 1. Gak akan error lah. Dia gak akan error. Ini down to 1. Ini ya. Tuh, gak error kan? Itu gak akan error.
Kenapa nggak error? Karena larik 10 ada kan? Ada. Larik 9 ada. Larik 8 ada. Sampai ke larik 1. Kecuali kamu ngisinya larik 11. Tuh, 0. Larik 11, 0. Bisa. Nggak error. Tapi dia memorinya 0. Nilai di memori tersebut 0 gitu. Di sini juga error kalau nggak salah ingat ya, udah lama sih nggak main Pascal error kalau dia 11 karena kan lariknya cuma sampai 10 ya. Taran. Tapi nggak error. Oh, ini mungkin. Compilernya beda-beda sih antara Free Pascal sama Turbo Pascal. Oke, pertanyaan kedua. Oke, yang tadi terjawab ya, nggak error ya. Kalau dia ngitungnya mundur 10 sampai 1, nggak error. Gimana cara menambahkan semua i-nya jika ada pertanyaan pertambahan semua i? Mudah. Kita buat variabel baru ya. Jumlah. Katakanlah ini nggak usah kita pangkat 3 deh. Langsung aja. Tambah 1, deret 1 sampai 10 berapa sih? Lupa. 55 kalau nggak salah. Nah, kita ulang. Itu bisa pakai array, bisa juga nggak pakai array gitu. Oke, ini dari 1 sampai 10. Kita buat perulangan baru berarti nanti. Ini menyebelahkan isi dari array ya, isi dari larik ya. Ini untuk mencetak nilai jumlah. Jumlahnya awal. Oke. Gimana caranya? Misalnya nih jumlahnya kita anggaplah awalnya kan 0 ya biasanya. 0 karena kosong tidak ada isi. Nah, di sini jumlah itu kita ubah nilainya. Kita tambahin sama jumlah nilai yang sekarang ditambah dengan ditambah dengan nilai yang ingin ditambah. Cara perulangannya gini. Kalau misalnya sekarang kan 0, di perulangan 1 jumlah sekarang kan sama dengan ini ya. 0 ya. 0 ditambah 1. Hasilnya berapa sekarang? Jumlahnya sekarang 1. Di perulangan kedua jumlah sama dengan jumlah sekarang kan nilainya 1 ditambah dengan nilai ini yang sekarang sekarang 2 perulangan kedua berarti 3. Begitu seterusnya sampai ke 10 gitu. Oke, kita jalanin aja deh programnya. Hasilnya 55. Ini nggak perlu sih, nggak perlu perulangan, ngapain berulang. Lama. Jumlahnya 55. Itu kalau untuk menjumlahkan suatu larik ya, penjumlahan larik. Nah, langsung ada lagi aksi ulang keduanya. Oh, bentar ya, bentar. Oh. Oh iya, oke, yang tadi ya. Kalau misalnya dia ngisinya kebalik dari 0 sampai 1, itu bisa tetap jalan kok siapanya. Ya pokoknya nanya kedua perulangannya itu bisa nggak kalau dia ngisinya dari 10 dulu ke 1 gitu, bisa. Tetap hasilnya 55. Jadi sebenarnya nggak berubah lariknya itu nggak berubah kecuali kamu ngisinya dari 11. Ada compilernya yang bilang itu error, ada memang tetap jalan tapi emang karena nggak ngisi kan. Jadi bisa kalau kamu mau ngisinya dari lari yang ujung dulu baru ke lari yang awal gitu, tetap bisa. Tapi kenapa ada for? Karena tadi buat ini sih, buat isi lariknya, isi array-nya. Nah di sini di program ini
statement ini, itu kita ngisi nilai array-nya dengan sesuai dengan nilai kolomnya. Kalau misalnya yang perulangannya itu nilainya 10, isi kolom 10 dengan 10 gitu. Kolom 9 dengan 9, kolom 8 dengan 8 sampai ke kolom ke 1. Oke, ada lagi pertanyaan? Nanti di array 2 dimensi matrix boleh berprogram determinan sama inverse gak? Determinan sama inverse. Determinan sama inverse. Aku belum pernah sih buat program determinan sama inverse. Karena memang baru ketemu metode numerik ya untuk inverse. Tapi nanti aku cari programnya, aku kirim ke angkatan aja, angkatan kalian, PJ-nya ya, buat nyari inverse sama determinan. Sekarang mencari kuartil dari data. Rumus kuartil apa? Aku lupa, semester 1. Banyak ya request. Oke, untuk program-program itu mungkin agak makan waktu, tapi waktu kita udah mepet ya. Tapi nanti aku kirim programnya aja kalau emang perlu. Tapi nanti mungkin program yang dibuat itu determinan, inverse kalau ada. Aku bingung translasi algoritmanya soalnya. Ya, kuartil data juga sama perkalian nanti coba ya. Oke. Tapi aku mau lihatin cara buat rata-rata ya di sini. Rata-rata dari suatu data. Oh, misalnya ada 11 data deh. Berarti di sini array-nya ada 11. Oke, di sini ada 11 data. Ini N. Ingat ya rumus rata-rata ya. Masih easy lah rata-rata. Oke, cara buat program rata-rata. Jumlahnya itu kita inisialisasi jadi 0 dulu. Jumlah itu kan sigma ya, sigma. Nah, kita isi nilai larik. N. Sama dengan. Oke, berarti rata-ratanya harusnya 1, 2, 3, 4. Harusnya 6 ya. Rata-ratanya harusnya 6. Nah, ini kita cari sigmanya dulu. Cari sigma. Itu jumlah. Kita pakai perulangan kalau buat nambahin bilangan. Jumlah itu I-nya 1 sampai N. Kenapa dia 1 sampai N? N ini kan 11. Lariknya juga tadi ada 11. Nah, kita ulang. Kita ngambil nilai dari larik dari kolom pertama sampai ke kolom terakhir, kolom 11. Jumlah itu kita masukin jumlah yang sekarang ditambah dengan larik ke I. Nilai dari larik ke I. Cari rata-ratanya sekarang. Kita buat variabel baru. Namanya rata. Rata-rata. Oke. Karena bisa aja dia desimal ya. Iya desimal kan, bukan nilai bulat, bukan bilangan bulat. Caranya udah rata nilainya sama dengan jumlah dibagi
taruh itu. Sekarang coba. Nama pangkat sekian. Oke, untuk penulisan ini itu bisa kita manipulasi. Benar ya, hasilnya 6 ya rata-ratanya. Dari angka dari 1 sampai 11 directnya itu. Rata-ratanya 6. Kita misalnya mau dua angka di belakang koma, kita tulis saja titik 2 0 2, dua angka di belakang koma. Tuh, 3 angka di belakang koma, duanya ganti 3. Tuh, 3 angka di belakang koma. 4 angka juga di belakang koma. Dan 4 angka di belakang koma. Begitu. Di sini unik nih. Ini bisa kalian ubah sebagai fungsi. Oke, kita coba ubah sebagai fungsi. Kita buat fungsi baru. Namanya function. Parameternya array. Nah, untuk pembuatan tipenya itu kita buatin aja sebagai type. Mungkin ada ketemu tab nggak sih kalian di sebelum UTS? Misalnya x itu x data kita sampai dengan dari 1 sampai 11. Oh, gua agak lupa juga sebenarnya. Nah, X-nya itu kita isi sebagai tipe data itu data yang kita barusan buat tadi. Mengembalikan nilai real. Mengembalikan nilai real. Kita kopas saja. Kopas. Ini juga banyaknya data boleh. N itu integer. Ini kita kopas. Oke, di sini ada jumlah. Kita masukinnya ke sini aja deh. Ini. Nih. Karena dia jadi variabel lokal. Ini dia saja. Kita ubah jadi fungsi ya. I juga ini boleh kita taruh di sini. I. N itu sebagai banyaknya data. Ini nggak perlu dimasukin karena kita mengubah larik ya. Larik. C sebagai perulangan isi larik. Bebas sih nama variabel perulangan panjang. Ini ngembaliin apa tuh nilai dari rata-rata, rata-ratanya ngembaliin rata-rata. Oke, lariknya udah diisi, n-nya juga udah didefinisiin berapa nilainya, tinggal kita panggil aja. Yang pertama itu larik, yang kedua ya ini samain aja deh data, karena pakai ini tipe tipe data buatan kalau namanya larik, larik sama n. Ada error.
syntax error 10. 6. Dia udah berubah jadi fungsi 02. Nah, di samping fungsi juga bisa mengubah desimal 6,00 gitu. Oke, itu untuk larik ya. Untuk nyari rata-rata. Sekarang kita ke 2 dimensi mungkin. Agak cepat aja. Buat yang baru aja sih. Matrix. Oke, programnya katakanlah matrix variabel, sama kita siapin ini lagi kalau ada aja perulangan. Bentar biasanya. Oke, sini sama aja. Larik, yang larik ya, matrix. Nah, itu kita inisialisasi. Kalau tadi, ini sama aja kayak multidimensi ya. Jadi bukan cuma 2, bisa misalnya 10 dimensi, 3 dimensi, itu tetap bisa. 1 sampai 10 itu 1 dimensi. Kalau 2 dimensi, 1. Tambahin aja kamu 1 sampai 10 gitu. Tipe datanya tetap harus sama untuk keseluruhan larik ya. Maksudnya itu elemen larik itu harus sama tipe datanya, nggak boleh beda-beda. Oke, ini ringnya, jadinya udah jadi matriksnya itu 10 kali 10. Kita coba langsung deh untuk buat program nambahin matriks. Nambahin matriks. Oke, kita jelasin dulu kronologi penjumlahan matriks ya. Penjumlahan matriks. Misal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus ada matriks lagi itu 1, 2, 3, 7, 8, 9. Iya, penjumlahan. Kalau kalian aku belum pernah buat sih untuk programnya gimana. Penjumlahan itu kan harus dengan baris dan kolom yang sama. Baris 1 kolom 1 sama dengan jumlahnya itu dengan baris 1 kolom 1 di matriks yang lain gitu kan. Jadi di situ misalnya 1 tambah 1, terus untuk seterusnya itu 2 tambah 2 gitu, 2 tambah 2 itu seterusnya gitu kan. Didapatkanlah nanti matriks baru ya, 2, 4, 6, terus 8, 10, 12, 14, ini 16 sampai 18. Kan harus dengan kolom dan baris yang sama. Jadi kita buat perulangannya. Harus dengan menjumlahkan kolom dan baris yang sama gitu kan. Buat program. Oke. Di sini kita buat jadi type aja ya, type.
3 ordo 3 ordo. Ini matriks A sama matriks B. Jumlahan barunya matriks C. Ini ya, 1, 2, 3 ini itu matriks A. Terus yang ini matriks B. Yang hasil penjumlahannya matriks C. Oke. Sekarang kita isi dulu untuk matriks A. Pakai perulangan isinya. For kita dulu ya. I sama dengan 1 itu 3. Karena matriksnya maksimal 3 kan. Ini kan antara matriks A dan matriks B kan sama. Kita langsung isi aja dua nilai di sini. I dan N. Kecuali nilainya beda ya antara matriks A sama matriks B. Iya, elemennya dari user ya. Kita jelasin ini. Oke, ini dulu ya. Kenapa 9? Kalau kita tetap 3 aja. Sini tambahin G. Karena matriksnya itu ada istilahnya itu dua arah ya. Kolom dengan baris. Perulangannya juga pakai dua kali perulangan. Jadi ada, nah di sini namanya itu ada yang sudah familiar, nested loop, loop bersarang. Jadi ada looping dalam looping itu. 4J sama dengan 1, 2, 3. Sini bikin aja. Sama. Kita isi misalnya matriks A. Nah, cara ngisi nilainya gimana? Cara ngisi nilainya itu misalnya yang pertama itu baris 1 kolom 1, 1,1 gitu. Kalau ada 3 dimensi ya 1,1,1 gitu. Nah, berhubung ini kita anggap I-nya itu sebagai baris. Baris. Kalau kita kaliin nilai keduanya. I kali J, ya kan? Karena I kali J 1 kali 1, 1 kali 2 nanti. Nah, bagaimana perilaku perulangan ini? Perilaku perulangan ini itu yang diulang itu ngabisin dulu yang di dalam. Ngabisin perulangan paling dalam. Jadi J-nya dulu dihabisin 1 sampai 3, baru I-nya nambah jadi 2 gitu. Habis dulu J-nya 1 sampai 3, baru I-nya nambah 3 gitu. Udah keisi matriksnya. Sekarang kita jumlahin. Jumlah pakai perulangan aja. Kita apa saja perulangan di sini. Yang caranya matriks C, C itu isinya penjumlahan dengan baris dan kolom yang sama. Berarti mat A I, J ditambah mat B, C. Nyetaknya juga nggak bisa langsung right line, harus pakai perulangannya. Matrix. Udah clear tadi ya. Oke. Matrix
I, J, ya kan? Tutup kurungnya itu sama dengan nilainya C, J. Coba kita jalan. Coba deh, ada error enggak? Harusnya enggak ada. Oh iya, lupa koma. Nanti gini. Nih, baris 1 kolom 1 itu 2, baris 1 kolom 2 itu 4, sama dengan yang tadi hasilnya. Nih, baris 1 kolom 1 2, baris 1 kolom 2 4, baris 1 kolom 3 6. Tuh, balik lagi 4, 2 kolom 1 ya. Oh iya, karena dia itu. Salah. Nah, jumlahnya itu mengikuti nilai aja sih. Nilai harus. Ini bukan dimulai dari satu sih. Bukan dimulai dari satu, tapi dimulainya dari I juga bisa gitu. Gitu aja untuk penjumlahan matriks ya mungkin. Pokoknya algoritmanya sama. Ini ya, algoritma penjumlahannya. Baris dan kolom yang sama itu harus sama jumlahnya. Kalau usernya masukin elemen ya, udah sih gitu. Kalau ini kan kita langsung masukin nilainya ya. Ini diubah aja jadi return sini juga. Tulis koma I koma Q sama dengan yang dimasukin nilai yang berapa input itu juga yang gitu jalan. Ada error 17 19 beda compiler berarti. Ya ini beda compiler, harusnya bisa. Biasanya kan readline sama kayak input biasa sih, input integer biasa itu harusnya bisa sama karena readline juga. Aku baca bukan tidak. Karena dia nggak sesuai sih. Compilernya beda sama Free Pascal dan Turbo Pascal sama yang aku jelasin tadi. Jadi nanti coba aja. Ini aku kirim nanti sih. Oke, kita langsung ke balik foto PT. Tarik dua dimensi. Nih, hitung sebentar deviasi ya. Oke, sebelumnya ada mau ditanyain dulu nggak? Yang dua dimensi. Tadi ada banyak request untuk buat program. Kalau sempet sih aku kirimin nanti ke angkatan kalian untuk buat program. Atau mungkin ada yang mau ditanyain dulu, boleh ditanyain sekarang. Boleh dari chat atau open mic
open mic lebih bagus sih, lebih tahu mau ditanya apa. Oke, ada yang mau tanya? Oke, tunggu sampai 15.44 kalau ada yang mau tanya. Nah, ada yang mau ditanyain? Ditanyain aja sekarang. Sampai 15.44 ya, aku tungguin kalau ada pertanyaan. Oke, ada satu. Oh, kalau bentuknya mau output ini ya, output jadi kayak matriks ya. Jadi sini mungkin bisa aku kenalin, bukan di kalau di D3 mungkin nggak dipelajarin di DDP ya. Itu dipelajarinnya di Alpro untuk KS sama SD. Itu ada function yang itu goto Pascal. Jadi itu dia mainin kursor yang namanya compiler kan, misalnya kayak CMD ya, ya untuk komen lainnya. Ini kan nggak bisa ya kita mainin pakai kursor, harus dia ngegeser sendiri berapa gitu kan. Nah itu digesernya pakai fungsi goto ini, goto xu misalnya. Itu fungsinya untuk loncat suatu perintah dulu. Habis itu buat untuk nyetak layar itu beda lagi fungsinya, ada lagi. Nah gini, pokoknya beda sih fungsinya. Kalau misalnya nanti ujian masuk, ya mungkin kesulitan ya kali. Karena sebenarnya memang kalau di modul sendiri sih untuk GDP nggak ada untuk nyetak bentuknya itu kayak matriks. Tapi setelah aku baca yang modul kalian itu memang masih yang ini tadi yang masuk revisi. Nah ini sebenarnya salah. Ini kan bukan bola ketupat ya. Ini harusnya segitiga zaman, bukan bola ketupat. Nah, ini program rata-rata tadi yang kita buat, yang kayak kita buat tadi, ganjil genap. Oke, kalau ganjil genap itu mudah. Gimana cara dapat nilai nilai untuk tahu kalau nilai tersebut itu genap gitu kan? Ya kalau dia bisa bagi dua artinya genap kan? Gimana cara tahu dia bisa habis dibagi dua gitu? Biar dia tahu habis dibagi dua itu pakai operator mod tadi. Jika suatu nilai katakanlah x mod 2 itu sama dengan 0, berarti dia genap. Selain itu ganjil. Ya kan? Nah, gitu. Supaya model lagi kan selesai dengan matriks yang berlaku tepat. Tadi salah ya. Oh ya, sekalian mau jelasin yang fan in, fan out di prosedur ya. Nih, ciri-ciri program yang baik fan in-nya itu tinggi. Artinya semakin sering digunakan, itu memang berarti fungsi tersebut semakin baik. Gitu. Kenapa ada dibuat sebuah fungsi kan? Yang pertama, untuk memotong, ini program itu kan kompleks, misalnya aja standar deviasi ya. Untuk ngitung standar deviasi itu bukan main susahnya kan. Standar deviasi bisa kita ingat mungkin rumusnya ya. Standar deviasi kan jarak antara data ke rata-ratanya, itu kan standar deviasi. Deviasi. Ini kan.
yang nggak bias. Ini. Nah, kita bisa pecah ini. Yang pertama kita cari dulu nilai rata-ratanya. Buat satu fungsi rata-rata. Terus kita cari jumlah jarak ininya, jumlah kuadratnya. Kita buat fungsi jumlah kuadrat. Terus di sini ada juga ini n ya. N kan udah ada nilainya karena banyaknya data. Nah, semua ini digabungin terus diakarin gitu. Diakarin. Untuk standar deviasi pun programnya harus dipecah-pecah lagi biar kita nggak bingung gitu. Biar nggak bingung cara pembagian tugas-tugasnya. Jadi ada yang tugasnya itu hitung rata-rata, ada yang tugasnya itu menjumlah kuadratkan, terus ada yang tugasnya itu mengakarkan gitu. Gitu. Itu fungsinya kalau untuk modular ya, subprogram. Biar dia jadi lebih mudah untuk koordinasi. Terus ada parameter ya. Parameter, oh ini, fan out-nya rendah. Fan out rendah itu, maksudnya itu, yang namanya subprogram kan kerjanya tidak harus seperti program. Maksudnya itu tidak seberat program, karena dia hanya bagian dari program. Harusnya tugasnya lebih kecil dong dari program, nggak yang lebih besar. Jadi fan out-nya harus rendah gitu. Self-contained, artinya dia memang independen. Untuk berjalan fungsi itu memang butuh parameter, tapi setelah dapat parameter mereka bisa menjalankan kebutuhannya sendiri. Misalnya kayak tadi ada variabel lokal, kita sediain variabel lokal gitu. Terus yang parameter di prosedur ada parameter aktual sama parameter formal. Mana parameternya? Sesuai dengan yang ditulis di sini, itu disertakan waktu pemanggilan. Oke, waktu pemanggilan. Nah, di sini ini parameter aktual. 1 kurung 4,10. 4 dan 10 ini parameter aktual, parameter yang sebenarnya. Sedangkan yang di sini itu parameter formal. Begitu. Ya, mungkin itu sih kalau sampai sini. Ada yang mau ditanyain enggak kira-kira? Boleh menyangkut Pascal. Di luar materi juga boleh sih. Kalau aku masih ingat tentang Pascal. Langsung aja ditanyain. Boleh open mic atau chat. Silakan. Diulang ya, parameter aktual sama parameter formal. Fungsi juga, fungsi prosedur. Kita bedanya aja kali ya. Di sini jangan X. Di sini Y. Oke, walaupun ini beda nama, tetap dia bisa transfer by reference. Nah, Y ini disebut parameter formal. Sesuai dengan definisi yang ada di modul. Parameter formal. Nah, terus di sini X itu parameter aktual. Jadi intinya parameter yang disertai waktu pemanggilan. Pemanggilannya itu kan di program utama ya. Itu disebut parameter aktual. Tapi kalau dia pas ada di inisialisasi prosedur, itu disebut parameter formal. Itu ini bedanya. Ini Y itu formal, X itu aktual. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ada. Oke, sama. Ada lagi yang mau tanyain? Silakan. Maaf kalau penyampaian materinya kurang bagus. Memang kurang bisa menjelaskan sih.
Oke, ada lagi. Mana ada lagi pertanyaan? Oh, ya, temporary. Time itu buatan kok. Time itu buatan. Mana ini ya? Tukar ya. Ini bisa kita ubah. Kalau kamu mau ubah jadi tampung aja nggak apa-apa. Tampung. Buatan kok itu. Emang ya kalau di dunia programming itu ada namanya tuh apa ya? Konvensi ya, konvensi. Suatu perjanjian yang tidak tertulis. Jadi karena banyak yang namain, misalnya kayak perulangan aja ya, perulangan. Kenapa kalian pakai i? Biasanya kan bisa kon, gitu kan. Kenapa pakai i? Ya, memang biasanya banyak yang pakai i kan. Itu sama juga dengan temporary. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Pakai Pre Pascal, nggak apa-apa pakai aja Pre Pascal. Turbo Pascal juga nggak apa-apa sama. Tapi ada beberapa hal yang berbeda nanti ya. Tapi untuk sampai sekarang mungkin sama sih semua compiler. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, 5 menit lagi. Ayo, ada yang mau ditanya enggak? Kalau nggak ada mungkin aku kembaliin aja ya nanti ke angkatan. Sama tadi mungkin bisa dijawab aja. Jadi di sini ada yang minta buatin program determinan inverse dengan yang dimasukin user ya. Kalender, kalender nggak terlalu perlu sih sebenarnya. Oh iya, ini ada yang kelewat tadi. Beda type sama var apa? Oke, ini type. Type itu semacam variabel apa itu tipe data buatan. Jadi type itu tipe data buatan. Ya, tipe data buatan. Jadi di sini variabel 3 itu ke sini arahnya tuh. Sama aja kayak ini. Nah, ini nanti kepake kalau kalian itu buat record sih. Record itu struktur datanya. Perulangan, tipenya bisa cer nggak? Ya, itu ada enumerasi. Bisa dicoba nanti tipenya bisa cer atau enggak. Karena ada enumerasi juga pakai order ya, order kalau nggak salah itu. Biasanya perulangan itu sih emang pakai bilangan. Tapi kalau misalnya ada suatu karakter yang berurut, itu bisa. Ya, harusnya bisa. Karena di bahasa pemrograman lain itu bisa. Mungkin bisa dicoba sekarang sih. Emang udah lama nggak main sekali. Kita coba deh. Oh, A, A,
bisa. Karena memang berurutan sama kayak bilangan 1 sampai 10, 1 sampai 26 berurutan. Oke, tips-tips membuat program. Ya ya, udah lama nggak buat program yang ini apa tuh command line kayak gini. Jadi itu ada yang nanya nih, tips buat program misalnya gimana? Tipsnya mungkin. Oh satu sih alur atau flow. Itulah gunanya flowchart. Flowchart itu bukan cuma buat algoritma, tapi alur kerjanya gimana? Alur kerjanya gitu. Aplikasi program yang yang kedua, kalau misalnya nih ada suatu statement yang diulang terus, nah itu buatin aja jadi fungsi statement bisa dipecah itu dibuat fungsi atau prosedur. Nah, kayak rata-rata tadi kan, itu kan untuk misalnya di standar deviasi, variance itu kan dipakai terus ya. Nah lebih baik dibuat fungsi tersendiri gitu. Nah kalau sudah itu hitung memori mungkin penggunaan memori takutnya nih pas jalan jadi nge-lag gitu. Itu aja sih kalau untuk tips ya. Yang penting ini harus jelas dulu. Karena kalau udah bisa pecahin suatu masalah, itu 50 apa itu nemuin ngerumusin masalah itu 50% masalah udah selesai, tinggal dibuat programnya. Itu kalau arah pembuatan program ya, kalau aku ya dibuat alur kerjanya dulu gimana, sama apa tuh baru kalau ada fungsi yang bisa dipecah gitu. Ini juga nih penting, apalagi kalau udah masuk puasa lain, kurang ajar itu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Boleh ditanyain di luar materi? Ya nggak apa-apa. Udah jam 4 ih. Gak apa-apa, aku tungguin kalau ada yang mau ditanya lagi. Sampai 16:41. Gak ada lagi, kayaknya mau nanya. Aku balikin ke ini ya, ke host ya.